Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mewawancara seorang pengusaha yang mungkin bisa dijadikan profilnya bisa jadikan motivasi buat anak-anak semua. Mungkin langsung saja bisa kita mulai. Kita berbincang dengan Ibu. Kenalkan, nama saya Titik Purwanti. Saya Nggih. pemilik dari usaha dodolan kene atau dodolan set di daerah Utara Taman Tiga Menara Asri Kanto. Oke, nggih, Ibu Titik bisa dipanggil Ibu Titik untuk setiap kesehariannya mungkin bekerja di SMK Negeri 1 Boyolali juga nggih. Di bagian Staf tata usaha. nggih, staf tata usaha. Mungkin dari sebagian besar anak-anak juga sudah mengetahui bahwa Bu Titi aktivitas setiap harinya pun juga bekerja di SMK Negeri 1 Boyolali. Tetapi di samping itu beliau juga punya usaha. Jadi usaha itu tidak menutup kemungkinan kita bisa bekerja di tempat lain juga. Kemudian yang mau saya tanyakan lagi, kemudian usaha dari Bu Titik sendiri itu apa sebenarnya yang dikembangkan gitu? Ini mau cerita dari awal dulu ya, karena Nggih. dulu itu merintisnya awalnya bukan dari aksesoris HP. Dulu itu pertama kali pas waktu kuliah, iseng-iseng ikut temen jualan mukena. Terus disebarkan lewat online, karena dulu media sosialnya online itu baru lewat BlackBerry Messenger, jadi lewat status gitu atau lewat grup itu. Terus seiring perjalanan waktu, kita setelah berjalan waktu berapa tahun itu masih menggeluti di bidang mukena, terus merembet ke pakaian fashion gitu. Terus setelah itu baru ke aksesoris HP itu mulai dari 2016. Kalau dari yang fashion itu tahun 2014an. Oke, 2014 nggih. Gitu. Kemudian untuk menjadi sampai sekarang ini berarti butuh waktu berapa lama, Bu? Kalau dari awal itu mungkin kemungkinan dari 2014 ke 2022 ya sekitar 8 tahun. Tapi untuk proses tokonya itu baru 4 tahun. Jadi selama 4 tahun kita masih belum, istilahnya belum serius tuh, istilahnya masih coba-coba, masih mengandalkan COD. Jadi belum berani menyetok barang, masih bergantung dari pesanan orang. Oke, kalau COD itu dulunya yang menghandle siapa? Dulu cuma saya sendiri dan suami. Ya Oke. apa-apa sendiri, yang mau rekap order saya sendiri, kulaan saya sendiri, COD saya sendiri. COD pun saya meluangkan waktu setelah bekerja dari kantor sepulang sekolah. Jadi sekitar pukul 4 nanti saya berjanjian sama customer saya, nunggu di satu titik. Nanti customer saya nanti saya kasih waktu pelonggaran sampai mungkin setelah isya. Saya menunggunya, kan customer saya nggak cuma anak sekolah, ada juga yang bekerja di pabrik, ada juga yang ibu rumah tangga. Jadi menunggu mereka longgar. Kalau misalnya rumahnya sejalan dengan jalur ke rumah, ya nanti saya antar ke rumah gitu. Oke, seperti itu ya. Memang jatuh bangun dan butuh perjuangan untuk mengembangkan sebuah usaha itu. Kemudian dari usaha yang Ibu rintis itu dari berapa jumlah karyawan atau sebelumnya mungkin nggak ada karyawan ya? Ya, Terus sekarang menjadi berkembang itu ada berapa sekarang jumlah dulu karyawan? karyawannya cuma 2, saya dan suami saya sendiri. Ya. Sekarang berkembang menjadi 2 toko. Yang satu toko itu 3 orang, yang satu toko itu 1 orang. Jadi sekitar 4 orang karyawan saya. Wah, cukup luar biasa karena sebelum punya toko kemudian menjadi 2 toko, kemudian dari jumlah karyawan 2 orang menjadi kurang lebih 4 orang, suatu pencapaian yang sangat apa ya, luar biasa menurut kami nggih mungkin. Kemudian untuk modal awal dari Ibu Titik sendiri merintis usaha sampai sekarang itu berapa Kalau nggih? untuk modal dari awal itu saya memutar dari uang saku zaman kuliah, menyisihkan uang untuk mengambil barang dulu, nanti labanya kita putar lagi untuk ambil barang lagi, sampai sekarang pun seperti itu.
mungkin dulu dari awal itu paling 200.000 atau 300.000 itu, nanti kan ada laba kita sisihkan untuk buat ambil barang lagi, pesanan lagi yang mungkin pendingan yang kemarin belum diambil, seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari modal segitu tadi itu sekarang omsetnya bisa berapa Ibu Titi? Kalau omset kotor Pendapatan itu sekitar, nggak mesti ya Mbak, sekitar 80 sampai 100 juta per bulan. Oke, Wah, omset kotornya. 80 sampai 100 juta. Wah, luar biasa sekali. Mungkin anak-anak semua juga bisa mencoba usaha jenis ini ya. Karena apa? Peluangnya pun juga banyak, mengikuti tren sekarang pun juga bisa gitu, seperti itu. Kemudian pencapaian yang akhirnya terwujud gitu setelah punya usaha ini itu apa dari Bu Titik sendiri? Banyak sekali pencapaian yang saya dapat dari usaha kecil-kecilan ini. Dulu saya belum punya kendaraan sendiri, sekarang sudah punya kendaraan sendiri, suami juga sudah punya kendaraan sendiri, dan yang paling saya syukuri alhamdulillah itu kemarin kami bisa membeli tanah yang dekat dengan usaha kami sekarang ini, karena kemarin kan usaha kami sekarang ini itu masih ngontrak dan itu tidak boleh dibeli karena mungkin itu warisan turun temurun, jadi tidak boleh dibeli. Terus saya ingin nantinya anak saya itu meneruskan usaha saya ini di tanah kita sendiri, dan alhamdulillah kemarin sudah deal, alhamdulillah kebeli tanah di dekat usaha kami yang sekarang ini di pojoknya gitu. Oke, alhamdulillah sekali ya. Terus apa nih yang mau ditargetkan lagi untuk kedepannya yang mungkin jadi motivasi untuk tetap terus bekerja, terus mengembangkan usaha Bu Titik? Kalau untuk target kedepannya ini mau memperluas ya Mbak ya, karena melihat prospeknya itu kedepannya bagus. Jadi insya Allah nanti saya akan membuka lagi di cabang di dekat rumah saya yang di Penggong itu, nanti yang di bawah, di lantai bawah itu nanti akan saya isi aksesoris HP, sama mungkin mau mencoba ke makanan ya, mau ke frozen food nanti. Terus mungkin tahun kedepannya lagi mau membangun yang toko baru lagi yang di dekat toko yang sekarang ini. Oke, mungkin produknya berkembang Ya, dan mungkin inovasi iya, lagi betul. ya. Mungkin juga variasinya tidak apa nggih, tidak berhubungan dengan yang sekarang Betul sih, aksesoris. karena Jadi mau mencoba hal baru. Oke, mencoba hal baru karena setiap peluang itu mungkin juga bisa menghasilkan sesuatu itu tadi. Mungkin bisa diberikan lagi tips atau apa ya, kiat-kiat khusus gitu gimana jadi seorang pengusaha dimulai dari awal merintis sampai sekarang itu bisa menjadi dalam tanda kutip seseorang gitu. Monggo. Kalau kepribadiannya sih harus berani, harus supel, jangan pernah takut, jangan malu. Maksudnya kita kan menjual produk ya, jadi jangan sampai malu menawarkan produk kita sendiri. Terus kita harus selalu mencari inovasi ke depannya, karena bergelut di aksesoris HP itu harus mengikuti pangsa pasar HP yang tiap hari ada lagi, ada terus. Jadi saya itu mulai dari tipe HP paling lama sampai yang paling baru itu saya udah punya. Jadi bagaimanapun harus punya, dan harganya di range menengah ke bawah aja. Jadi kalau dibandingkan, mungkin produknya sama dengan toko sebelah ya, tapi harganya kita masih di bawah menengah ke bawah. Jadi masih terjangkau. Terus harus jujur, semangat ya. Itu harus semangat pokoknya. Jangan pernah malu menawarkan produk-produk kita, entah itu saudara, karena jaringan yang paling dekat itu adalah saudara dan teman. Kita harus supel, harus apa, ini kamu butuh apa, mungkin kan nggak, kalau misal mau jualan itu nggak harus punya stok dulu ya, mungkin pinjam stok saya atau gimana gitu. Misal anak-anak mau mencoba mau cari stok face apa atau mau kebutuhannya apa, nanti kita carikan gitu. Jadi tidak perlu nyetok, cuma pinjam stok saya gitu. Istilahnya reseller teman kami gitu. Oke, terima kasih Bu Titi atas motivasinya, tipsnya, kiat-kiatnya supaya menjadi seorang wirausaha yang tahan banting di tengah gempuran
persaingan mungkin toko-toko yang menjual produk yang sama. Mungkin kedepannya bisa dijadikan motivasi lagi untuk anak-anak semuanya untuk mulai mengembangkan usaha, mulai dari mungkin menjadi reseller dulu, Ya. bisa dibantu oleh Ibu Titik, mungkin siap. bisa. Kemudian setelah mungkin reseller bisa mengembangkan usaha sendiri, setelah lulus sekolah pun juga kalian sudah siap untuk bekerja dan mengembangkan usaha. Mungkin itu. Terima kasih Bu Titi atas motivasinya. Tetap semangat dan semoga usaha yang dikembangkan pun juga diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.